Selamat pagi, malam, atau siang kepada Pak Daniel. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan analisis kelelahan kerja pada petugas kebersihan di SIT Auladi dengan menggunakan metode SOFI atau Swedish Occupational Fatigue Inventory. Next. Di sini kita akan membahas 6 topik utama, yaitu yang pertama adalah latar belakang, lalu yang kedua ada metodologi penelitian, lalu yang ketiga ada pengumpulan data, lalu ada pengolahan data, lalu ada analisis, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Next. Oke, jadi pada analisis ini berangkat dari aktivitas yang terjadi pada petugas kebersihan pada SIT Auladi yang dapat dikategorikan menjadi aktivitas yang melakukan gerakan secara berulang, beban bervariasi, serta aktivitas yang menyebabkan posisi yang tidak nyaman sehingga berpotensi mengalami kelelahan pada anggota tubuh, seperti membersihkan ruangan kelas, yaitu menyapu dan mengepel di waktu pagi dan sore, setiap minggu memotong rumput untuk setiap halamannya, dan lainnya. Lalu terdapat 6 petugas kebersihan di SIT Auladi ini. Untuk job desk-nya itu sendiri dibagi untuk perbagiannya. Pembagian tersebut dilakukan menjadi 2 orang bertugas di gedung SD, 2 orang bertugas di gedung SMP, dan 2 orang lainnya bertugas di gedung SMA. Untuk waktu kerjanya berlangsung selama 6 hari, yaitu dari hari Senin sampai Sabtu dari pukul 6:30 sampai 4 sore. Dari pernyataan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak performansi kerja serta kelelahan pada pekerjanya. Next. Swedish Occupational Fatigue Inventory atau SOFI ini merupakan instrumen pengukuran kelelahan dan kantuk yang dikembangkan pertama kali oleh Ashburn pada tahun 1998. Nah, metode SOFI ini dikembangkan dengan memperhatikan berbagai indikator kelelahan. Nah, pertanyaan yang akan ditanyakan adalah tentang kelelahan mental, fisik, motivasi, kantuk, kelelahan itu sendiri, dan keengganan dalam melakukan tugas. Pada kali ini kami ingin mengukur tingkat kelelahan dari petugas kebersihan pada SIT Auladi dengan menggunakan kuesioner. Di kuesioner ini akan ditanyakan pertanyaan berupa ukuran dari kelima dimensi di bawah ini. Nah, ini ada physical exertion, lack of energy, ada physical discomfort, lack of motivation, sama sleepiness. Pada kuesioner ada skala 0 sampai 5 yang harus dipilih oleh responden. 0 berarti sangat tidak terasa, relatif terhadap pertanyaan. 1 berarti sedikit terasa, begitu seterusnya sampai skala 5 yang artinya sangat terasa, relatif terhadap pertanyaan. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dilakukan dengan memberi pertanyaan. Pada setiap pertanyaan yang akan diberikan penilaian dengan skala 0 sampai 5, di mana nilai 0 itu tidak dirasakan sama sekali dan nilai 5 itu sangat dirasakan. Pertanyaan yang diberikan untuk pekerja ini sudah disesuaikan dengan pertanyaan metode SOFI. Kuesioner yang sudah dibuat akan disebar kepada pekerja OB pada SIT Auladi dan akan diberikan melalui platform Google Forms. Next, ini merupakan hasil data kuesioner. Berikut merupakan diagram tabel dari setiap dimensi kelelahan. Sebelum memasuki gambarnya, dari setiap warna ini tuh mewakili satu nama yang mengisi kuesioner. Jadi yang pertama itu ada lack of energy, didapatkan nilai tertinggi yaitu 3, artinya pekerja di situ cukup merasakan kurangnya energi. Yang kedua, itu ada physical exertion, di mana terdapat satu orang yang memilih nilai yang cukup tinggi yaitu 3, yang artinya dia merasa aktivitas fisik yang cukup berlebihan. Next. Yang ketiga ada physical discomfort. Pada grafik ini didapatkan nilai tertinggi dengan nilai 2, yang artinya mereka cukup nyaman dengan pekerjaan ini. Yang keempat, itu terdapat lack of motivation. Sama seperti sebelumnya, terdapat nilai yang paling tinggi yaitu 2, yang artinya pekerjaan ini tidak membuat seorang pekerja kehilangan motivasi dalam bekerja. Yang terakhir ada sleepiness, yaitu terdapat satu orang yang memiliki nilai paling tinggi yaitu 5, yaitu pada rasa kantuk saat mereka bekerja. Next. Saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data kuesioner yang telah didapatkan. Pertama-tama, kami melakukan uji validitas terlebih dahulu.
Menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas ini akan dilakukan menggunakan Microsoft Excel untuk melihat setiap pertanyaannya valid atau tidak. Valid atau tidaknya suatu pertanyaan dapat dilihat dari p-value yang didapatkan. P-value yang didapatkan ini meliputi R hitung setiap pertanyaan dan R tabel. R hitung dapat dicari menggunakan rumus Corel pada Microsoft Excel, sedangkan R tabel dapat dilihat pada tabel R. Jika R hitung sebuah pertanyaan bernilai lebih besar dibandingkan R tabelnya, maka pertanyaan tersebut valid, begitu pula sebaliknya. Next. Berikut merupakan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan. Dapat dilihat bahwa pertanyaan yang telah di-highlight yaitu P1, next, P8, P9, P10, next, P14, next, P18, next, dan P21 tidak valid. Hal tersebut dikarenakan nilai R hitungnya lebih kecil dibandingkan R tabel, yaitu senilai 0,4132. Next. Selanjutnya kami melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Dalam pengujiannya, metode Cronbach Alpha adalah metode yang biasa digunakan dalam mengukur skala rentangan seperti skala Likert yang digunakan pada kuesioner SOFI ini. Uji reliabilitas ini juga merupakan lanjutan dari uji validitas, sehingga yang akan diuji hanyalah pertanyaan valid yang telah diuji validitasnya terlebih dahulu. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan koefisien reliabilitasnya. Kemudian koefisien reliabilitas tersebut dibandingkan ke dalam kategori reliabilitas Guilford. Next. Berikut merupakan kategori reliabilitas Guilford. Kategori ini terbagi menjadi 5 kategori sesuai dengan koefisien reliabilitas yang didapatkan. Kategori tersebut mulai dari reliabilitas sangat rendah, reliabilitas rendah, sedang, tinggi, dan reliabilitas sangat tinggi. Next. Berikut merupakan koefisien reliabilitas yang didapatkan dengan menggunakan Excel. Koefisien reliabilitas yang didapatkan adalah 0,962. Dengan nilai koefisien tersebut, maka hasil pengujian reliabilitas ini masuk kategori sangat reliable atau reliabilitas sangat tinggi. Next. Berikut merupakan rating tingkat kelelahan. Yang pertama ada lack of energy, didapatkan rata-rata per poin sebagai berikut, dan rata-rata dimensi sebesar 1,417. Yang kedua ada physical exertion, didapatkan rata-rata per poinnya sebagai berikut, rata-rata dimensinya 0,833. Selanjutnya ada physical discomfort, rata-rata per poinnya sebagai berikut, dan didapatkan rata-rata dimensinya sebesar 0,708. Yang selanjutnya ada lack of motivation, rata-rata per poinnya sebagai berikut, didapatkan rata-ratanya dimensi 0,556. Terakhir ada sleepiness, rata-rata per poinnya sebagai berikut, didapatkan rata-rata dimensi sebesar 1,233. Selanjutnya akan dianalisis hasil dari kuesioner SOFI yang telah kita dapatkan. Dari rata-rata rating tiap dimensi itu didapatkan kalau total rating dari kelima dimensi sebesar 1,051. Dalam metode SOFI, total rating ini masih tergolong dalam klasifikasi kelelahan tingkat rendah karena nilainya kurang dari 1,13. Tapi sini terdapat satu dimensi yaitu lack of energy atau kekurangan energi yang terkategori kelelahan tingkat sedang karena berada dalam interval 1,13 hingga 4,87. Next. Dan berdasarkan analisis manajemen kelelahan yang tadi, didapatkan kalau kita juga tetap membutuhkan adanya manajemen kelelahan bagi para petugas kebersihan untuk mencegah fatigue selama bekerja. Di sini digunakan metode konservasi energi, yaitu metode manajemen kelelahan yang mengubah aktivitas atau lingkungan kerja untuk menurunkan tingkat energi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Dan di sini kita melakukan evaluasi manajemen kelelahannya untuk dimensi lack of energy atau kekurangan energi.
Di sini diambil metode manajemen kelelahannya dari jurnal ACRM atau American Congress of Rehabilitation Medicine. Dan di sini ada 5 rekomendasi umum untuk melakukan konservasi energi. Dan metode-metode yang di-bold, yaitu metode nomor 1, 3, dan 4, itu adalah metode yang paling cocok untuk menangani kelelahan akibat kekurangan energi. Next, kesimpulannya berdasarkan kuesioner SOFI dan analisis yang telah kita lakukan, belum ada indikasi kelelahan kerja yang tingkat tinggi pada atau yang berlebihan pada petugas kebersihan di SIT Al-Wadi, sehingga belum dibutuhkan perbaikan sistem kerja ataupun perbaikan lingkungan kerja dalam kurun waktu yang dekat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih untuk perhatian dan waktu Bapak.